cek dulu suaranya ada jelas nggak? Suaranya aman. Siap, siap. Ya, jadi Oke. sebelum kita mulai ini manggilnya Mas apa Mang nih? Soalnya Mang kan juga panggilan kan ya, Mang Amsi gitu ya. Mang aja, Mang Mang Amsi ya. udah Oke, biasa dipanggil siap itu. siap. Jadi brandnya emang namanya Mang ya, Mang Amsi. Iya, Oke, betul. siap. Oke, teman-teman aku mau ingetin sekali lagi ya, sebelum kita mulai nih obrolannya, diskusi tipis-tipis kita nih sama Mang Amsi seputar prospek dan juga apa itu saham syariah. Kalian boleh ya tanya di comment section atau di Q&A yang mau bertanya. Dan jangan lupa ini TikTok kita sampai 9.30, jadi jangan sia-siakan waktu kita untuk tanya-tanya ya tentang saham syariah. Oke, kita langsung mulai aja kali Mang ya. Jadi teman-teman cuan troopers di sini kan mungkin udah banyak juga nih yang mengerti saham syariah begitu ya. Tapi ada juga mungkin buat teman-teman nih yang belum ngerti apakah itu saham syariah begitu kan. Jadi mungkin Mang Amsi bisa menjelaskan nih apa sih saham syariah itu dan prinsip-prinsip apa aja yang mendasari saham syariah. Oke, makasih Kak Jo. Terima kasih juga Sukor Sekuritas sudah di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita sharing lagi ya. Jadi kalau ditanya tentang saham syariah itu kan ada dua kata ya, saham dan syariah. Kalau saham mungkin semuanya sudah pada mengenal ya, saham itu bukti kepemilikan kita atau seorang investor terhadap sebuah perusahaan, itu sahamnya. Kemudian kalau syariahnya itu berarti sahamnya itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau sesuai dengan kriteria yang diperbolehkan menurut syariah gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang kriterianya berarti tidak terlepas dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini yang mengatur khusus tentang saham itu diatur oleh dua fatwa yang dominan ya. Yang pertama adalah fatwa nomor 80 tahun 2011 dan fatwa nomor 135 tahun 2020. Nah, ini dan juga ada satu lagi fatwa nomor 138 tahun 2020 kalau tidak salah ya. Tapi yang populer dua, 80 dan 135. 80 itu mengatur tentang mekanisme perdagangannya dan 135 itu mengatur kriterianya. Jadi sebenarnya sih urutannya harusnya kriteria dulu baru transaksinya gitu ya. Tapi di Indonesia fatwanya duluan tentang transaksi, mekanisme dulu. Itu tahun 2011. Inilah yang mendasari lahirnya sistem online trading syariah atau SOTS dan juga indeks saham syariah Indonesia atau ISI. Kemudian di tahun 2020 dipertegas kembali tentang fatwa tentang sahamnya itu menjelaskan tentang kriteria dari saham syariah itu sendiri. Di mana di situ disebutkan misalnya screeningnya itu 3 tahap ya. Pertama tahap core bisnisnya, kedua tahap utang berbasis bunga, dan yang ketiga tahap pendapatan non halal dibanding total pendapatan. Nah, kalau sudah lolos 3 screening itu maka dinyatakan sebagai efek syariah. Dan saat ini di Indonesia sudah ada sekitar 530-an emiten yang masuk ke dalam efek syariah. Artinya sudah lebih dari 61% saham yang ada di Indonesia itu sudah tergolong ke dalam kriteria syariah. Dari 850-an emiten yang ada itu 530-annya sudah tergolong ke dalam efek syariah. Itu mungkin kan pengantarnya. Siap. Wah, ini sangat detail sekali jawabannya. Terima kasih Mang Amsia. Ini pasti mencerahkan nih buat banyak teman-teman cuan troopers gitu ya yang mungkin sering mendengar saham syariah itu apa begitu kan, tapi mungkin belum tahu juga begitu kan. Tapi mungkin aku juga yakin banyak teman-teman di sini juga yang sudah mengerti dan juga mengikuti investasi berbasis syariah nih. Nanti kan kita obrolnya kan tentang prospeknya gimana, tapi nanti kita simpan di belakang ya. Oke, tadi Mang Amsi berarti mention tentang ini ya, dulu tuh awalnya mekanismenya dulu Mas ya, yang diatur ya Mang ya. Betul. Di tahun 2011 ya. Oke. Nah, kalau misalnya mungkin buat teman-teman di sini yang pengen tahu cara kerjanya investasi syariah itu gimana sih, Mang? Mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu ya dengan cara yang simpel nih buat teman-teman mengerti. Jadi mungkin apa ya bedanya investasi konvensional saham dengan syariah gitu? Kerjanya gimana tuh teknisnya?
Sebenarnya sih kalau yang namanya investasi atau trading saham, Hmm. mekanismenya sama saja, Hmm. Kak Jo ya. Istilahnya mau mau yang konven ataupun yang syariah, itu pasti melalui mekanisme perdagangan atau jual beli ya. Di Hmm. situ ada mekanisme jual beli dulu. Nah, yang membedakan itu hanya dua saja sebenarnya. Hmm. Pertama itu adalah bagaimana kita memilih sahamnya itu sesuai dengan kriteria saham syariah dan tidak perlu pusing karena sudah ada indeksnya. Jadi indeks saham syariah Indonesia pilih saja dari situ. Kemudian yang kedua, mekanisme perdagangannya atau cara berdagangnya itu harus sesuai dengan kaidah syariah. Misalnya, kita tidak bisa menggunakan utang margin dari sekuritas karena itu berbasis bunga. Jadi kita hanya bisa cash basis transaction, artinya transaksinya itu sudah hanya menggunakan uang tunai yang ada. Tapi semua itu tidak perlu pusing kalau kita sudah menggunakan sistem online trading syariah. Jadi sistem online trading syariah itu sudah mengotomatiskan transaksi kita. Kalau misalnya memilih saham yang non syariah itu pasti ditolak oleh sistem. Kemudian kalau kita memilih saham syariah pun tapi menggunakan utang berbasis bunga atau menggunakan margin yang ada bunganya, itu juga sama, kita akan ditolak oleh sistem, reject by system. Jadi istilahnya dengan adanya SOPS ini atau sistem online trading syariah itu menghemat pikiran, screening dan tenaga kita untuk memilih saham mana yang syariah atau transaksi mana yang sesuai syariah. Jadi intinya teman-teman kalau ingin jadi investor syariah, cara mudahnya ya kita menggunakan sistem online trading syariah. Kalau tidak ingin pusing dengan memilih atau memilah mana saham yang syariah atau transaksi mana yang sesuai atau tidak dengan prinsip syariah. Seperti itu, Kak. Oke, makasih ya Mang ya. Wah, ini buat teman-teman juga mungkin yang mau belajar atau mungkin mendalami lagi tentang apa itu saham syariah atau investasi syariah, bisa nih langsung cek ada di saham syariah ya, Mang ya. Sebagai salah satu Ya, founder, teman-teman bisa cek IG-nya, betul ya? IG-nya apa ya Mang ya tadi ya? kalau komunitasnya @syariah saham ya, @syariah saham. Kalau saya pribadi mang.amsi. Nah, ya. Jadi teman-teman bisa ya follow ya Mang Amsi ya sama Syariah Saham nih buat Ya. teman-teman yang mau belajar lagi lebih dalam begitu ya. Dan juga tadi Mang Amsi kan mention tentang indeks ini ya. Indeks saham syariah ini juga bisa membantu ya buat teman-teman melakukan pemilihan saham-saham syariah begitu ya. Ada ISI, ada G ya, Jakarta Islamic Index kalau nggak salah, sama ada G70 kalau nggak salah ya, Mang Amsi ya. Betul, Jadi betul ya, Kak. Ya. jadi ini bisa Dan menjadi pilihan lah ya buat teman-teman gitu ya untuk memilih saham syariah. Ya. ya, jadi indeks itu sekarang indeks syariah itu sudah ada 5, Kak Jo. Oh, udah Yang 5 pertama, ya. ya udah 5. Yang pertama yang paling tua itu JI ya, Jakarta Oh Islamic ya. Index. Itu sejak tahun 2000. Kemudian yang kedua itu ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia, tahun 2011. Kemudian JI 70, tahun 2018, Jakarta Islamic Index 70. Kemudian Ya. di tahun 2021 itu ada IDX MES BUMN 17. Artinya BUMN yang syariah 17 dipilihkan yang paling liquid gitu ya. Terakhir di tahun 2022 ada IDX Syariah Grow, IDX Grow ya. IDX Syariah Growth. Jadi saham-saham yang masih potensial bertumbuh di luar yang kapitalisasi besar begitu. Itu ada 30. Jadi kita sudah punya 5 indeks, kalau kita ambil ya atau kita skemakan atau gambarkan stock universe-nya itu ada di ISI ya, Indeks Saham Syariah Indonesia. Jadi itu keseluruhan saham syariah yang ada. Kemudian dipilih lagi ada 70 yang paling liquid, itu namanya JI70. Kemudian dipilih lagi 30 yang lebih liquid dan lebih besar kapitalisasinya jadi JI, Jakarta Islamic Index. Sementara untuk indeks MES BUMN dan indeks Syariah Growth itu tematik ya. BUMN berarti berdasarkan BUMN, kalau Syariah Growth berarti berdasarkan pertumbuhan dari emitennya. Itu mungkin Kak. Wah, ini jelas banget ya teman-teman ya. Makasih banyak nih Mang Amsi untuk jawabannya. Nah, kalau misalnya tadi kan Mang Amsi udah mention nih beberapa istilahnya kriteria dan prinsip-prinsip syariah gitu ya. Nah, mungkin ada teman-teman di sini yang bertanya begitu kan, apakah investasi syariah itu menghasilkan keuntungan yang lebih sedikit nih dibandingkan investasi konvensional? Atau mungkin ternyata tidak sama sekali gitu. Mungkin Mang Amsi bisa kali ya memberikan pencerahan atau mungkin menjelaskan bagaimana keuntungan investasi syariah itu
apakah ada perbedaannya dengan investasi konvensional? Oke, dari sisi return ya, dari sisi imbal hasil sebenarnya sih kalau harus jujur ya, di tahun 2022 itu indeks saham syariah Indonesia itu indeks saham syariah Indonesia itu tumbuh 15% lebih. Jadi justru mengungguli IHSG yang hanya 5%-an. Jadi di tahun 2022 justru saham-saham syariah itu lebih unggul ketimbang saham-saham konvensional. Kenapa seperti itu? Karena di tahun 2022 saham yang kenaikannya cukup tinggi, cukup pesat atau cukup signifikan itu adalah saham-saham yang berbasis komoditas, terutama di energi di batu bara dan juga minyak bumi dan gas. Dan itu adalah penggeraknya kebanyakan saham syariah gitu. Adaro, Bayan Resources, kemudian ITMG, PTBA, itu semuanya saham-saham syariah, Mas Jo. Jadi ketika misalnya saham batu bara naik, maka yang terkerek itu saham syariah, indeks saham syariah. Maka di tahun 2022, indeks kita yang syariah, ISI itu, adalah indeks saham syariah terbaik di dunia, bukannya di Indonesia. Di Indonesia udah jelas itu mengungguli IHSG, mengungguli JI, mengungguli Q45 gitu. Bahkan di dunia pun itu indeks kita, indeks saham syariah Indonesia itu paling baik returnnya di tahun 2022 ketika yang lain itu banyak yang minus bahkan. Seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kalau saham syariah itu tidak terlalu menguntungkan ketimbang saham konvensional, mungkin beberapa data bisa menyangkal itu ya. Ketika pandemi misalnya, ketika tahun 2020-2021, JI70 itu indeks yang paling signifikan kenaikannya ketimbang indeks yang lain. Itu lagi-lagi indeks syariah. Kenapa? Karena katalisator di tahun 2020-2021 adalah saham BRIS. Kita tahu saham BRIS naik dari 135 ke 3.800. Itu terjadi di tahun 2020 ketika masa pandemi. Artinya gini teman-teman, kalau kita misalnya bicara indeks, itu sudah membuktikan beberapa tahun terakhir, saham syariah bahkan mengungguli yang indeks konvensional. Belum lagi kalau kita bicara secara individual sahamnya. Ya seperti tadi, saham BRIS pernah naik tinggi. Di tahun 2021 itu bank-bank digital seperti Bank Aladin juga pernah naik tinggi. Metrodata Elektronik juga pernah naik tinggi begitu. 2022 saham-saham batu bara, misalnya ITMG, kemudian Bayan Resources yang paling fenomenal mungkin Bayan ya, kemudian Harum Energi, kemudian PTBA juga sama seperti itu ya. Intinya saham-saham yang secara individual itu juga banyak saham-saham yang sangat potensial kenaikannya. Jadi di setiap tahun tuh selalu ada permata atau berlian yang bisa kita temukan di antara ratusan saham syariah tadi yang bisa mengungguli saham-saham konvensional. Jadi kalau kita bicara indeks, kita bisa buktikan dengan data di tahun kemarin mengungguli indeks lainnya, dan secara individual itu lebih luas lagi cakupannya, lebih memungkinkan lagi potensinya bisa mengungguli saham-saham konvensional. Mungkin gitu. Oke. Wah, jadi benar ya. Emang aku juga sempat sebenarnya lihat datanya, memang kemarin itu indeks saham syariah itu mengungguli IHSG, betul. Itu betul banget ya teman-teman ya. Jadi memang sebenarnya bahkan kalau misalnya kita melihat berdasarkan data, investasi syariah itu menguntungkan dan booming banget. Tadi Mas Amsi juga mention tentang performance secara global juga ya, yang patut nih teman-teman pantau dan perhatikan, dan bisa dibilang juga bangga begitu ya dengan performance dari saham-saham syariah di negara kita ini. Wah, luar biasa banget. Tadi sampai ada yang ngomong apa itu tadi, pasar modal nih, saham di pasar modal akan syariah pada waktunya, sih katanya. Tadi sama Mas juga udah mention 61% ya, betul ya, 61% saham-saham yang ada itu sudah masuk ke dalam saham syariah begitu ya, memiliki prinsip-prinsip syariah. Oke, mungkin kita lanjut aja kali ya. Topik kita mungkin sekarang membahas tentang sentimen atau kondisi market lah ya. Mungkin bisa tipis-tipis nanti Mang Amsi mungkin bisa ngasih view-nya aja lah gitu ya, pendapatnya bagaimana. Soalnya kalau misalnya kita lihat kan Mang ya, jadi dari kondisi market kita ini dari awal tahun, bahkan dari mulai Desember itu memang kurang menarik lah ya, bisa dibilang begitu, atau dibilang juga sepi gitu ya Mang Amsi ya. Dan juga terkoreksi begitu kan, tergantung kita melihat time frame-nya juga, tapi ya bisa dibilang pesimis lah kondisi marketnya. Nah, mungkin melihat kondisi market sekarang, apa tanggapannya Mang Amsi? Oke, mungkin saya lebih melihat kepada pasar ya, pelaku pasar masih harap-harap cemas atau mungkin masih wait and see ya, masih melihat-lihat dulu nih gimana prospeknya di tahun ini gitu. Apalagi kan sekarang itu ada agenda besar yang sifatnya domestik, misalnya ada pemilu.
pemilu itu kan di awal pemilihan umum ya, baik pilkada, pilpres atau pileg itu di awal tahun 2024. Itu kan akan jadi sentimen juga ya untuk yang sifatnya jangka pendek kurang dari setahun kan seperti itu. Kemudian juga belum lagi ada isu-isu yang seperti resesi lah di luar, di negara luar gitu, ada perlambatan ekonomi, ada revisi GDP, kemudian juga ada ancaman perang dunia. Nah, itulah sering kan misalnya tahun kemarin sudah terbukti ada krisis geopolitik Rusia Ukraina gitu kan. Sekarang yang saya baca mungkin ada ancaman lagi lebih 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 luas lagi kan seperti itu. Tapi kan di balik semua sentimen itu selalu ada yang diuntungkan gitu kan. Contoh ya, sejelek-jeleknya, separah-parahnya pandemi tahun 2020, toh masih ada saham-saham farmasi yang ikut untung di situ. Saham-saham jarum suntik yang ikut naik gitu kan. Saham-saham obat-obatan yang ikut lompat-lompatan gitu. Jadi istilahnya di setiap masa, di setiap waktu, di setiap zaman, di setiap periode itu selalu ada opportunity gitu, selalu ada hikmah atau selalu ada potensi di balik, selalu ada hikmah di balik musibah kan seperti itu. Jadi ketika pandemi, maskapai penerbangan, tourism, restoran itu sepi gitu karena PPKM gitu kan, ada pembatasan pergerakan. Tapi ketika mulai dibuka lagi, mereka mulai menggeliat lagi dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya sih berbagai sentimen itu tergantung kita bagaimana mereposisi portofolio kita. Misalnya sekarang sedang terkenanya tentang dampaknya itu ke sektor mana. Kita kalau yang negatif kita hindari, kalau yang positif kita mulai cicil tabung di situ. Jadi meskipun ke tahun kemarin misalnya, ketika ada krisis Rusia Ukraina, yang diuntungkan tuh saham-saham energi batu bara terutama ya. Tapi yang dirugikan adalah saham-saham gandum gitu, yang berbahan baku gandum. Maka ke ICBP itu kena misalnya. Tapi ITMG justru naik kan seperti itu. Jadi sebenarnya di sebalik semua apapun yang terjadi di dunia ini selalu ada hal yang bisa kita dapatkan sebagai kesempatan untuk meningkatkan portofolio. Tahun 2008 misalnya, 2008 itu krisis subprime mortgage di Amerika, krisis kredit macet untuk perumahan gitu. Di Amerika memang propertinya hancur, tapi di Indonesia itu sebenarnya nggak hancur, tapi sahamnya itu kena imbas sentimen gitu. Misalnya ya, saya pernah menemukan saham Asri Alam Sutra itu digocap di 50. Saham Bumi Serpong Damai itu pernah nyentuh di angka 100-an misalnya. Kan tapi padahal kinerjanya nggak masalah di kita, bahkan kenaikan penjualannya tumbuh gitu. Nah di saat-saat itulah kita pandai memilih gitu. Ketika ini hanya sentimen bukan ke fundamental ya kita beli saja, kita cicil saja. Karena hanya sentimen di luar, di kita nggak kena. Nah itulah pentingnya seorang investor mempelajari juga lebih dalam tentang efek dari sentimen tersebut. Mungkin itu kan. Wah, aku suka banget nih ya jawabannya Mamsi ya. Jadi memang penting buat kita itu untuk melakukan analisa yang dalam begitu ya. Tidak langsung melihat sesuatu itu hanya dengan istilahnya apa ya analisa yang begitu cepat tanpa pertimbangan yang baik lah ya begitu. Dan sebenarnya yang paling aku ingat tadi Mamsi mention adalah bahwa di setiap keadaan itu kita harus bisa melihat hikmahnya begitu ya. Tadi kayak mention tentang kejadian pandemi begitu ya. Mungkin ada beberapa industri yang dirugikan, tapi ada beberapa industri juga yang diuntungkan begitu ya. Jadi melihat kondisi market sekarang ini begitu kan pesimis dan sebagainya, mungkin di beberapa sektor atau di beberapa industri juga kelihatannya kurang, tapi sebenarnya ada juga potensi-potensi yang upside-nya itu tinggi begitu ya di kuartal-kuartal selanjutnya atau bahkan sampai akhir tahun ini juga begitu kan. Nah inilah mungkin yang akan menjadi nanti pertanyaan kita nih selanjutnya begitu kan mengenai prospeknya bagaimana nih tentang saham syariah nih Mang Amsi di tahun 2023 ini. Mungkin bisa di-spill atau diceritain nih sama teman-teman Cuan Troopers yang udah tertarik banget ingin mendengarkan tentang potensi dari saham syariah di tahun ini. Oke Kak, terima kasih. Jadi kalau kita bicara potensi ya, saya punya slogan, punya peribahasa nih, misalnya di balik opor ayam ada opportunity gitu. Jadi di balik opor ayam itu ada opportunity gitu. Jadi sekarang mendekati Lebaran kan biasanya banyak opor ayam ya. Nah di situ mungkin teman-teman bisa mencari opportunity-nya apa gitu.
Ya, opportunity di saat Lebaran itu seperti apa? Misalnya, ketika kita bicara opor ayam dan banyak ayam, tadi saya beli ayam buat persiapan Lebaran, itu harganya sudah naik di atas harga normal. Berarti ada saham-saham ayam yang diuntungkan di situ. Ada Cepin, ada Java, ada Main, dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau cari yang syariah aja yang mana. Kemudian misalnya di Lebaran ini orang banyak beli baju baru gitu. Kemudian banyak beli gadget baru. Misalnya itu ada yang terkena juga dampak positifnya apa. Kemudian sekarang orang sudah mulai nggak belanja ke mall karena suka sesak padat gitu ya. Mereka lebih memilih online. Ketika online siapa yang diuntungkan? Berarti perusahaan-perusahaan logistik dan transportasi. Jadi sebenarnya dari situ kita bisa melihat kesempatan dan peluang. Kemudian juga misalnya orang banyak mudik, berarti lewat jalan tol gitu ya. Kemudian lewat jalan tol itu yang diuntungkan mana jalan apa saham-saham yang berkaitan dengan itu. Mereka juga menyetok tolak angin karena takut masuk angin misalnya kan. Kita buat cerita stock around us. Saham-saham itu ada di sekitar kita dan berkaitan dengan event lebaran dan mudik ini apa? Kan seperti itu. Tapi sebenarnya ada 4 sektor ya yang diuntungkan dengan adanya lebaran gitu kan. Misalnya pertama ada sektor transportasi dan logistik, kemudian ada sektor juga apa tadi consumer goods ya. Kemudian juga ada sektor infrastruktur dan terakhir sektor telekomunikasi kan seperti itu. Jadi yang secara garis besarnya seperti itu. Jadi ada sektor consumer goods, sektor transportasi, sektor infrastruktur dan sektor telekomunikasi. Itu yang berkaitan erat. Kemudian tadi saya iseng ya melihat data-data dari saham-saham retail. Ternyata dari 2 atau 3 tahun terakhir saham-saham retail itu mengalami lonjakan laba bersih atau pendapatan itu di kuartal kedua. Kenapa di kuartal kedua? Karena di kuartal kedua ini ada lebaran dan liburan. Ada lebaran Idul Fitri dan liburan sekolah. Belum lagi sekarang jaraknya misalnya lebaran April nih. Lebaran itu bulan April, sekarang akhir April. Kemudian liburan itu Juni. Jadi di kuartal kedua semuanya. Kemudian juga Idul Adha juga, 2 bulan setelah Idul Fitri kan. Jadi di situ komplit semua tuh, lebaran, liburan, dan kurban. Nah itu kan semuanya menjadi opportunity di balik opor ayam tadi gitu ya. Jadi intinya setelah opor ayam nanti ada sate kambing kan seperti itu. Nah di situ bisa dilihat sektor apa yang diuntungkan. Nah, tadi saya lihat sektor-sektoritas seperti misalnya LPPF, Kraus, kemudian apalagi MAPI gitu. Keuntungan terbesar itu dibuat di kuartal kedua. Karena di situ ada lebaran dan liburan. Nah, jadi saya pernah baca juga laporan tahunannya dari Matahari Dep Store waktu dulu masih rame orang pada belanja ke mall ya. Sekarang udah berkurang. Mereka mendeklar di perusahaan di laporannya itu kami sering mendapatkan lebih dari 1/3 pendapatan itu ketika menjelang lebaran. Artinya ketika ada lebaran itu momentum untuk saham-saham retail menaikkan penjualannya. Dan itu akan berimbas kepada laba bersih. Jadi sebenarnya kalau bicara prospek ya tadi kita fokus ke saham-saham yang berbasis consumer goods gitu ya, berbasis yang tadi ya telekomunikasi, infrastruktur dan juga transportasi logistik. Karena itu yang akan rame di bulan-bulan ke depan. Oh ya, tadi juga saya sudah melihat ada sekitar 20-an emiten yang sudah merilis laporan kuartal 1 ya. Merilis laporan kuartal 1 2023 itu sudah ada sekitar, karena kebetulan saya itu suka mengentry 850-an semua itu, Kak Jo. Saya entry sendiri, jadi biar nggak bergantung dari yang lain ya. Sekarang itu ada sekitar 27-an ya. Ya, 27 yang sudah merilis laporan keuangannya. Dan saya melihat ada beberapa yang mengalami kenaikan signifikan. Salah satunya adalah United Tractors. Jadi United Tractors itu sudah muncul. Jadi United Tractors kan sekarang itu mau bagi dividen yang besar ya. Nah, di kuartal satunya sudah merilis juga. Sekarang labanya itu naik sekitar 23% dan pendapatannya naik 25%. Itu UNTR. Jadi masih naik dari tahun yang lalu. Dan sekarang dividennya pun besar. Nah, uniknya saya juga tadi lihat data kasih tentang dividen ya. Jadi dari 45 emiten yang bagi dividen, 39 diantaranya bagi dividennya di bulan Ramadan. Jadi seolah-olah emitennya bagi-bagi THR kan gitu ya. 39 dari 45 perusahaan bagi dividennya di bulan Ramadan, kumretnya di bulan Ramadan. Gitu, dan masih ada yang ke depan ada beberapa perusahaan lagi sekitar 18-an perusahaan yang mau bagi dividen. Artinya
di bulan Ramadan ini banyak kesempatan untuk jadi investor yang mendapatkan dari dividen, ada yang juga dari capital gain. Yang terpenting bagaimana kita memposisikan atau mengambil posisi sebagai investor atau sebagai pedagang saham syariah. Gitu kan. Wah. Jadi benar-benar bulan kemenangan ya Mang Amsi ya. Bulan kecuanan gitu. Ya, Cuan ya, ya. troopers kan jadinya. Wah ini Iya. luar biasa banget ya jawabannya. Bener ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat memang di kuartal 2 ini begitu ya, di bulan Lebaran ini, pasca Lebaran ini memang konsumsi negara kita itu besar begitu ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat juga secara data kan memang lebih dari separuh perekonomian Republik Indonesia itu ditompang konsumsi rumah tangga begitu kan. Ya, jadi tadi yang seperti udah dimention sama Amsi, ya nggak bisa aku lupain itu ya, di balik opor ayam ada opportunity gitu kan. Jadi bagaimana kita melihat semua bisa dibilang kejadian hal-hal yang terjadi di dalam negara kita ini akan ada selalu kesempatan yang bisa kita lihat begitu ya, opportunity-nya. Tadi juga Mang Amsi udah mention nih beberapa saham-saham yang laporan keuangannya bagus begitu ya, naik terus dan berkembang begitu kan. Dan juga udah mention beberapa saham-saham sebenarnya yang bisa dipantau nih sama teman-teman cuan troopers begitu ya. Oke, sebelum kita lanjut obrolannya, aku mau ingetin sekali lagi buat teman-teman, kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang saham apapun, boleh ya di-mention di komen atau nggak di Q&A box-nya langsung begitu ya. Atau misalnya mau ada pertanyaan tentang seputar investasi berbasis syariah, kita boleh ya Mang Amsi ya nanya-nanya sama Mang Amsi juga. Siap, ayo. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya. Jadi kalau misalnya saham-saham lain nih kira-kira ada nggak yang mungkin lebih spesifik lagi yang teman-teman cuan troopers bisa pantau, perhatikan gitu. Jadi setelah pasca Lebaran nih kayaknya ada potensi bahwa saham ini akan memberikan cuan lah nih buat teman-teman cuan troopers. Mungkin bisa di-share nih sama teman-teman yang lagi nonton. Oke. Kalau teman-teman yang suka finance ya, suka sektor keuangan gitu. Di saham syariah itu kan masih terbatas ya, karena baru 5 yang ada di sektor keuangan itu baru 5 ya. Dan yang 5 itu pun yang liquid cuma 3 mungkin ya. BRIS, BTPS, dan PNBS gitu. Ini PNBS sudah rilis, barusan saya cek ya. PNBS itu sahamnya kan murah meriah ya, tapi memang labanya pun tidak terlalu besar. Tapi secara year on year atau secara tahunan, pendapatannya tumbuh 24% dan labanya tumbuh 69%. Itu kan cukup menarik ya, PNBS. Tapi disclaimer on ya teman-teman, karena PNBS sahamnya saham tanda kutip saham di bawah 100 gitu ya. Kemudian kalau yang konsisten itu saya melihat yang tumbuh di atas 40% juga ada BRIS, tapi BRIS ini belum rilis laporan keuangan Q1. Tapi saya sudah pernah riset laporan 2 bulan pertama di 2023. Itu pendapatan naik dan laba bersihnya pun tumbuh sekitar 40% lebih. Artinya ya kita masih optimis untuk perbankan syariah juga masih, kecuali mungkin BTPS yang agak melambat sekarang ya. Kalau PNBS dengan BRIS itu meningkat lah secara laba gitu ya. Kemudian juga misalnya ada saham auto, tadi sudah rilis juga auto parts ya. Karena kan kemarin juga ada berita bahwa penjualan mobil itu meningkat. Nah, ternyata juga berimbas kepada penjualan suku cadang. Dan tadi kalau tidak salah auto ini saya cek dulu ya, karena saya ada kebetulan di depan laptop ya. Jadi auto ini dari sisi pendapatan itu tumbuhnya sekitar 8,6%. Tapi dari sisi laba itu tumbuhnya 92%. Tumbuhnya 92% dengan rasio price to earning-nya dengan pencapaian itu auto ada di angka 5,3 kali dan price to book-nya 0,7. Jadi sebenarnya sangat menarik secara valuasi ya. Sangat menarik secara valuasi, hanya saja mungkin kurang liquid. Tapi auto ini backing-annya kan grup Astra gitu. Kenapa saya ngomonginnya auto? Karena ASI saya nggak bisa beli gitu. Karena ASI belum syariah. Sampai hari ini belum syariah karena di daftar terakhir itu Astra masih belum masuk syariah. Tapi ada kemungkinan di bulan Mei itu masuk katanya. Kenapa? Karena
utang berbasis bunganya sudah turun dan pendapatan halalnya pun sudah di bawah yang di bawah toleransi gitu. Artinya Astra bisa masuk lagi ke daftar efek syariah. Tapi anak usahanya seperti Auto tadi sudah membukukan keuntungan ya. Kemudian UNTR juga sama, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi hari ini rilis saham-saham Astra. Dari Tractors itu naik sekitar berapa tadi? 23% untuk labanya dan untuk pendapatannya 25%. Jadi masih double digit ya untuk UNTR gitu. UNTR kemudian Auto. Kalau saya melihatnya dari kuartal pertama itu miniatur dari setahun ke depan gitu kan. Jadi kalau misalnya kuartal satunya sudah mencerminkan di situ ada kenaikan, ya tinggal berharap konsisten sampai akhir tahun, berarti dia akan ada pertumbuhan yang sama dengan asumsi masih kinerjanya sama gitu ya. Nah seperti itu. Jadi intinya dari 20-an yang sudah rilis itu banyak yang mengalami kenaikan signifikan baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi laba. Artinya mungkin belum saatnya di Indonesia untuk resesi gitu. Masih ada harapan untuk tumbuh di tahun ini. Gitu. Ya, setuju ya sama Mang Amsi ya. Jadi memang kalau misalnya dibilang tadi mention tentang kata resesi ya Mas ya. Ya, jadi kalau misalnya untuk resesi mungkin kan dari banyak pakar dan analis juga sudah mention bahwa untuk resesi itu sangat kecil, mungkin terdampak tapi tidak sampai resesi aja kali ya begitu. Dan juga tadi aku suka nih Mang Amsi mention tentang bahwa performance dari kuartal 1 itu menjadi miniatur ya sampai akhir tahun. Nah, itu juga bisa menjadi perhatian mungkin salah satu ya teman-teman cuan troopers nih di highlight salah satu bagaimana kita menganalisa begitu ya suatu saham gitu. Contoh tadi kayak Mang Amsi mention tentang BRIS ya. Jadi BRIS, Mang Amsi udah sempat lihat gitu ya performance-nya di bulan 1 dan bulan kedua ya. Gitu walaupun belum keluar laporan keuangannya lagi yang terbaru, tapi istilahnya bisa dilihat ada potensi bahwa BRIS ini juga akan menguntungkan secara fundamental itu baik begitu ya di tahun ini. Oke, terima kasih ya Mang Amsi ya untuk jawabannya. Di sini ada teman-teman yang udah mulai nanya nih tadi. Mungkin aku boleh langsung nanya aja kali ya Mang Amsi ya, soalnya tinggal sedikit lagi. Ada yang nanya tentang Excel. Gimana nih kira-kira kalau Mang Amsi view-nya terhadap Excel? Excel, oh ya, Excel Komindo ya. Iya. Excel itu belum rilis laporan keuangan ya. Setahu saya sekarang belum rilis gitu. Tapi saya cek dulu yang tahun kemarin ya. Boleh. Jadi Excel Komindo itu salah satu juga perusahaan yang diuntungkan dengan adanya lebaran ya. Karena berkaitan dengan telekomunikasi. Dan telekomunikasi ini kan kalau mau lebaran orang banyak yang video call atau gitu ya. Logikanya seperti itu ya. Dan juga di tahun kemarin Excel Komindo itu masih ada pertumbuhan kalau tidak salah ya. Saya juga harus lihat datanya dulu ya. Sebentar. Excel ya. Iya. Nah, Excel sekarang harganya 1.795 betul ya? Iya. Di tahun 2022 memang kemarin itu secara pendapatan dia naik 8,9% secara full year ya. Tapi secara laba bersih memang mengalami penurunan minus 13%. Jadi ini mungkin menjadi indikator atau sentimen harganya sekarang turun ya, seperti itu. Harganya turun. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti dikonfirmasinya dengan teknikal kalau seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sekarang di harga 17.95 itu PI-nya sekitar 17 kali, PBV-nya 0,75 ya. Jadi nilai bukunya sebenarnya sih ada di sekitar 2.400-an. Itu nilai buku. Jadi sebenarnya sekarang diskon ya di 17. Sebentar, berapa tadi Excel teh? Sebentar ya. Excel harganya di 1.795. 17.95 ya? Iya. 17.95. Oke. Jadi kalau dilihat dari chart memang sedang downtrend berat ya. Iya, betul. Downtrend itu terus turun begitu ya. Dan mungkin supportnya ada di berapa ini? Udah kelewat juga ya. Support tahun 2020-nya juga sudah ditembus kayaknya. Oh, belum. Jadi sekarang itu masih ada di kisaran 1.700-an. Kemungkinan ya kalau lowest-nya banget di 2020 ya di sekitar 1.300-400 ya, seperti itu ya.
Tapi mungkin nggak ke sana sih kalau saya melihat, nanti dilihat aja. Dan nilai bukunya masih di 2.400. Tapi mungkin kalau mau beli, disarankan nanti sudah reversal aja secara teknikalnya. Artinya sudah mulai jenuh di bawah, kemudian dia mulai ada breakout dari downtrend line. Karena secara nilai buku sih masih di bawah gitu ya. Kalau kata temen sih di bawah berapa gitu, merem aja kalau Excel katanya, nanti di bawah. Nanti dia akan naik lagi ke 2000-an seperti itu. Tapi sekarang memang lagi turun, jadi kalau mau teman-teman mau nyicil ya tunggu sampai jenuh, jual dulu lah gitu. Jangan terus turun-turun dibeli, nanti juga habis juga modalnya kan, seperti itu. Betul, betul. Setuju ya sama Mang Amsi. Jadi memang juga mungkin aku kalau mau sedikit nambahin juga, kita harus bisa ini ya, compare sahamnya ini dengan kompetitor yang lainnya ya di industri yang sama juga. Betul. Jadi juga jangan kita terpaku dengan satu saham berharap dia akan naik juga, tapi kita mungkin melihat kompetitor lainnya yang lebih memberikan keuntungan lebih baik, potensi keuntungan lebih baik, dan juga mungkin laporan keuangan yang lebih bagus juga kali ya, Bang Amsi ya. Iya, Gitu. betul. Oke, ini ada satu lagi mungkin pertanyaan, nanti ada pertanyaan lagi dari aku satu, baru kita tutup nih. Pertanyaannya dari Seyogya nih, ADCP, senggol dong Mang katanya. Oke, ADCP ya. Iya. ADCP baru rilis laporan keuangannya, saya buka nih, baru saja. Karena saya kan pawangnya laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia. Iya. Ternyata ini nih, ADCP itu pendapatan usaha untuk per Maret ya. Itu tahun kemarin 187 miliar, sekarang 133 miliar, jadi turun tuh. Turun pendapatannya, laba kotornya turun, laba operasionalnya juga turun, dan laba bersihnya itu dari tahun kemarin 17 miliar, sekarang 15,6 miliar. Jadi turun sekitar berapa tuh? 20/17 ya. 10% atau 11%-an lah. Laba bersih per saham dasarnya dari 0,8 sekarang 0,7. Jadi memang turun. ADCP turun. Kemungkinan juga secara teknikal juga kayaknya berapa nih harganya ADCP sekarang ya? ADCP. Gocap ya kayaknya? Iya. Enggak. 59 ya. 59. Secara teknikal juga dia sebenarnya sih kalau di hitungan saya mungkin harus nembus dulu 61 ya. 61 bahkan 71 itu. EMA 200-nya di 71. Jadi rata-rata tahunannya di 71. Kalau di bawah 71 kayaknya masih bearish terus gitu ya. Itu untuk ADCP. Disclaimer on. Oke, thank you ya, Mang. Jadi buat yang nanya ADCP udah dijawab ya. Oke, mungkin aku ada 2 pertanyaan lagi nih buat Mang Amsi ya. Boleh, Bisa silakan. singkat aja. Jadi kayak tadi kan kita membahas tentang saham-saham syariah nih, gitu kan. Dan saham-saham syariah ini kan juga banyak begitu ya di Bursa Efek. Mungkin kalau misalnya kita bagikan secara sektor, kira-kira ada nggak sektor-sektor yang menarik nih yang teman-teman Cuan Troopers bisa perhatikan saham-saham syariahnya, yang memberikan potensi buat saham-saham syariah di dalam sektor itu untuk memberikan cuan ke depannya? Oke. Kalau kita riset ya, kebanyakan saham syariah itu sektornya adalah energi dan consumer goods. Jadi banyakkan di energi dan juga di konsumsi ya, barang konsumsi. Jadi maka di situ dominan ada misalnya saham-saham batubara, saham-saham minyak, saham-saham gas. Itu adalah saham-saham syariah. Dan mungkin masih diuntungkan. Sekarang misalnya dengan adanya kenaikan harga emas, kenaikan harga batubara atau harga-harga komoditas yang lainnya, itu saham-saham yang berkaitan dengan komoditas itu masih diuntungkan di tahun ini ya. Apalagi kalau misalnya ada krisis geopolitiknya masih belum selesai kan, seperti itu. Biasanya energi yang goyang, energi yang sangat fluktuatif gitu ya. Kemudian juga consumer good. Kenapa sih consumer good sekarang tahun ini juga diramalkan akan diprediksi akan naik secara kinerjanya, secara pendapatannya? Karena misalnya mendekati pemilu itu logistik atau barang konsumsi itu mulai banyak yang penjualannya gitu, pendapatannya. Karena kan biasanya kalau sudah mulai masuk era kampanye itu kan ada bagi-bagi sembako, ada bagi-bagi yang lainnya, dan itu berkaitan dengan saham-saham consumer goods. Jadi kebetulan untuk saham syariah itu pengerek terbesarnya adalah energi dan consumer goods. Jadi
dua sektor inilah yang kita cermati di tahun ini, apakah kinerjanya sesuai dengan ekspektasi atau mungkin ada sektor lain yang bisa menjadi alternatif. Seperti itu mungkin. Wah, oke. Ini buat teman-teman ya. Jadi Mang Amsi ini udah memberikan banyak banget nih insight-insight buat kita semua gitu ya, untuk bagaimana kita melihat pasar modal begitu ya, terlebih buat saham-saham yang berbasis syariah di kuartal 2 ini, dan bagaimana kita melihat prospeknya ya di dari hari ini sampai akhir tahun. Nah, mungkin sebagai penutup nih Mang Amsi, aku mau nanya nih satu hal nih ya buat teman-teman Cuan Troopers juga mungkin yang penasaran. Bagaimana nih cara Mang Amsi begitu ya berinvestasi atau mungkin trading juga di saat kondisi market seperti ini. Kira-kira ada nggak apa ya, wejangan kali ya, atau nggak bisa dibilang rekomendasi atau advice yang bisa di-share nih buat teman-teman Cuan Troopers bagaimana menyikapi keadaan kondisi market saat ini? Oke. Saya pribadi sebenarnya ketika belajar tentang pasar modal itu, saya meyakini bahwa ketika pasar itu tidak bisa kita kendalikan ya. Artinya pasar selalu benar gitu. Pasar itu singkatan, pastinya selalu benar. Market is always right. Pasar itu singkatan, pastinya selalu akan benar. Kemudian saham itu selalu antara hijau atau merah, itu singkatannya, Mas Joy. Jadi pasar saham berarti pastinya selalu benar, selalu antara hijau atau merah. Jadi naik, turun, dan sideways itu adalah sebuah keniscayaan di pasar saham. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi fluktuasi itu dengan analisis yang kita punya. Maka seperti yang kaos yang saya pakai, kelihatan nggak ya? Fatama gitu. Fatama itu kan fundamental analysis, technical analysis, money management. Fundamental itu what ya, what yang ada di sini. What itu apa sih yang bisa dibeli? Berarti saham-saham yang bagus. When itu technical, kapan sih beli yang tepat dan jual yang mendekati optimalisasi keuntungannya di mana gitu. Kemudian yang paling penting adalah money management, itu how much, berapa banyak risiko yang bisa kita ikhlaskan ketika saham berbalik arah tidak sesuai prediksi kita. Teknikal dan fundamental kadang tidak bisa kita atur sebagaimana kita mau. Yang bisa kita atur adalah bagaimana kita memanage portofolio dan modal kita di saham itu, karena itu adalah uang kita. Fundamental, teknikal itu ya urusan perusahaan dan urusan pasar di luar diri kita. Tapi yang ada di dalam diri kita dan juga di dalam tangan kita adalah modal yang akan kita gunakan untuk bertransaksi itu. Maka yang paling penting ketika belajar investasi dan trading saham, terutama saham syariah, adalah bagaimana kita mengikhlaskan risiko yang sewaktu-waktu bisa berbalik arah kepada kita. Jadi intinya trading itu adalah meminimalisir risiko untuk mengoptimalkan keuntungan. Begitu. Merinding nih aku Mas dengarnya. Ini bagus banget nih dari tadi Mang Amsi omongannya nih banyak banget yang bisa di-quote nih, dibikin caption nih ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ini buat teman-teman Cuan Troopers ya, kalau misalnya ada yang baru join ketinggalan nih obrolan seru kita sama Mang Amsi malam hari ini, kalian bisa cek di IG Sukor Sekuritas ya, ini di save ya teman-teman ya. Dan tentunya Mang Amsi ke depannya kita akan undang Mas Amsi juga ya, kita akan bahas topik-topik lain juga yang serunya sama begitu ya Mas ya. Oke. Mungkin dari itu aja saya Jo mau pamit dulu buat teman-teman Cuan Troopers dan juga Mang Amsi. Terima kasih banyak buat waktunya ya. Mari Mas ya. Selamat malam. Oke, terima kasih semuanya.